Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yani Isnainiyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Pemetaan dan Strategi Pengembangan Agroindustri Tempe di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rosidatul Fuadah dengan NIM D41212075, Program Studi Manajemen Agroindustri, jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Sebelumnya, saya akan memaparkan poin-poin apa saja yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah pendahuluan. Pembangunan pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Salah satu subsektor yang sangat penting dikembangkan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah industri pengolahan hasil pertanian. Pengembangan industri makanan diharapkan akan mampu menyerap hasil pertanian yang diproduksi oleh petani, memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian, membuka kesempatan kerja dan sumber devisa, sekaligus menyediakan produk pangan yang semakin beragam. Salah satu produk agroindustri yang sudah merakyat di masyarakat Indonesia yang berbahan baku kacang kedelai adalah tempe. Komposisi gizi tempe, baik kadar protein, lemak, dan karbohidratnya, tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai. Namun, karena adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kepang tempe, maka protein, lemak, dan karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh dibandingkan yang terdapat dalam kedelai. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan Kota Banjar, Kelurahan Banjar merupakan sentra usaha agroindustri tempe di Kecamatan Banjar. Hal ini disebabkan karena di Kelurahan Banjar terdapat 135 perajin tempe dengan kapasitas produksi sebanyak 43.700 kg per bulannya. Bahkan ada satu daerah atau blok di wilayah Kelurahan Banjar ini yang terkenal dengan nama Blok Tempe, yang terletak di lingkungan Parung Lesang sebagai besar perajin tempe di Kelurahan Banjar. Yang kedua ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei. Nah, di sini metode survei sendiri adalah pengamatan atau penyelidikan yang krisis untuk mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu di dalam daerah tertentu, atau suatu studi ekstensif yang diperoleh untuk usaha agroindustri tempe di Kota Banjar tersebar di 4 kecamatan. Dengan mengambil kasus pada agroindustri tempe di Kelurahan Banjar, Kecamatan Kota Banjar, penyusun usulan penelitian dan seminar usulan penelitian pada bulan April 2014. Pelaksanaan penelitian yaitu pengumpulan data dan informasi dilaksanakan pada bulan April 2014 juga. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, dan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 34 orang perajin tempe dengan jumlah unit usaha sebanyak 155 buah dan kapasitas produksi 51-121 kg per bulan. Dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Nah, dapat kita lihat dari tabel 1 di sini. Nah, kita simpulkan dapat diketahui
bahwa rata-rata biaya total perajin tempe di Kelurahan Banjar dalam satu kali proses produksi adalah sebesar Rp492.425,58 yang terdiri dari total rata-rata biaya tetap sebesar Rp2.940,45 dan rata-rata biaya variabel sebesar Rp489.485,13. Nah, untuk tabel kedua, rata-rata penerimaan agroindustri tempe di Kelurahan Banjar. Di sini ada jenis 5 ukuran dengan bahan kemasan daun pisang dan plastik, dan ada harga produk tersendiri, jumlah produk perbungkus, dan penerimaan. Berdasarkan pada tabel 2, dapat kita ketahui bahwa terdapat 5 jenis produk tempe yang diproduksi oleh perajin tempe di Kelurahan Banjar dengan rata-rata penerimaan yang dihasilkan dalam satu kali proses produksi adalah sebesar Rp703.294,12. Tabel yang ketiga, analisis rata-rata nilai tambah. Dapat menciptakan nilai tambah dan imbalan tenaga kerja. Dengan analisis nilai tambah ini dapat diketahui seberapa besar rata-rata nilai tambah yang terdapat pada 1 kg tempe kedelai yang dihasilkan oleh perajin di Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Nah, untuk lebih terperincinya, analisis nilai tambah tempe ini dapat dilihat dari tabel 3 sebagai berikut ini. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dengan menggunakan bahan baku kacang kedelai rata-rata 45,15 kg perajin tempe di daerah penelitian dapat menghasilkan rata-rata tempe sebanyak 85,65 kg. Berdasarkan pembagian besaran output oleh input bahan baku utama, didapatkan rata-rata nilai faktor konversi sebesar 1,89. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap 1 kg kacang kedelai yang diolah akan menghasilkan 1,89 kg tempe. Usaha agroindustri tempe di Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar menggunakan tenaga kerja 1,45 HKSP. Hasil pembagian jumlah tenaga kerja dengan jumlah input bahan baku yang diolah dalam satu kali proses produksi menunjukkan nilai koefisien tenaga kerja sebesar 0,04. Nilai ini dapat diinterpretasikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi 1 kg kacang kedelai hingga menjadi tempe adalah 0,04 HKSP. Nilai tambah diperoleh dari hasil pengurangan nilai output oleh sumbangan input lain dan harga input. Rata-rata nilai tambah pada agroindustri tempe di Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dalam satu kali proses produksi adalah Rp5.331,64 per kilogram. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari artikel ilmiah tadi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata biaya total agroindustri tempe di Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dalam satu kali produksi adalah Rp492.425,58 dan
rata-rata penerimaan dalam satu kali proses produksi 703.294,12 serta rata-rata pendapatan dalam satu kali proses produksi 210.868,54. Adapun rata-rata R per C dalam satu kali proses produksi adalah 1,43. Artinya, usaha agroindustri tempe ini di Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Rata-rata besar nilai tambah dari usaha agroindustri tempe tersebut adalah 6.876,81 per kilogram. Untuk saran, mengingatkan harga kayu bakar yang cukup mahal yaitu dengan seharga 50.000 per meter kubik dan disarankan kepada perajin untuk menggunakan tungku berbahan serbuk gergaji, di mana harga serbuk gergaji per karungnya yaitu dengan senilai Rp2.000 saja. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya produksi, sehingga pendapatan usaha agroindustri tempe pun bisa meningkat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.